Sahabat Alia, sudah lama ya kita nggak ketemu di online. Di online di podcastnya Dr. Alia _THT official. Sekarang kita ketemu lagi sahabat Alia dengan narasumber yang luar biasa. Ada Dr. Alia dan juga Ustadz Suharyo AP. Banyak yang penasaran, AP-nya itu apa sih? AP, apa teh? Oh, bukan ya? Ya supaya nggak penasaran, AP itu anak pedesaan. Oh, dulu masih kecil tuh masih pakai AP, sekarang sudah mungkin sudah tidak berlaku, bukan anak lagi sekarang. Loh, anak dari orang tua. Sekarang juga tetap bisa AP karena anak perkotaan. Nah, udah pindah. Oke, kita ngomongin kalau bulan November ini nggak jauh-jauh dari Hari Pahlawan. 10 November memperingati Hari Pahlawan. Kalau dari Dr. Alia sendiri dan juga Ustadz Suharyo, pahlawan menurut Dr. Alia dan juga Ustadz Suharyo itu seperti apa? Karena kan kalau kita ngebahas pahlawan revolusi itu banyak banget, pahlawan nasional banyak banget. Nah, kalau pahlawan yang di sekitaran kita itu, nah seperti apa sih? Oh, Ustadz nih. Ya, saya harus mau. Pahlawan itu kan kalau dilihat dari akar katanya, orang yang berbuat kebaikan sehingga mendapat pahala gitu. Lahirlah pahlawan, dan pahlawan itu ya seperti bagi kita disebutkan bermacam-macam. Ada yang cukup kecil, ada cukup besar. Kalau di rumah kita pahlawan adalah pahlawan rumah tangga, ya orang tua kita. Itu justru pahlawan yang sejati, yang tidak pernah mendapat SK dari pemerintah, tapi tugasnya sepanjang hayat. Dan ada juga kalau dalam dunia pendidikan itu pahlawan tanpa tanda jasa. Para guru itu, coba kita bayangkan, mulai dari jam masuk sampai jam pulang, yang dibicarakan adalah bagaimana membekali anak orang lain yang dititipkan di sekolah itu dengan bekal pengetahuan menghadapi masa depan, sehingga anak didik yang dititipkan itu menjadi orang yang berarti. Ini kan jasa yang luar biasa. Maka tidak ada bekas guru ya. Tidak ada bekas guru, semua adalah guru. Itu guru saya dulu lah, lain kan. Kalau bekas guru itu kan ada sesuatu yang nggak dipakai, tapi kalau guru saya dulu sampai hari ini masih ada nuansa gurunya itu. Jadi kembali lagi bahwa pahlawan adalah orang yang paling berjasa bagi kehidupan orang lain. Orang yang paling berjasa untuk kehidupan orang lain. Makanya tadi yang Ustadz Suharyo katakan juga tidak ada bekas ya, ataupun juga mantan ya. Nggak ada yang namanya mantan guru gitu. Mantan guru, yang ada mantan pacar. Itu kayak flashback ke zaman muda itu ya kayaknya Ustadz. Kalau dari Bu Dokter sendiri, pahlawan kan sebenarnya itu orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, keadilan ya. Jadi dalam hal ini lebih bisa skup kecil, skup besar. Tapi intinya dia, pahlawan ini tidak akan pernah membela sosok, tapi dia membela nilai. Nah, nilai yang dipegang ini tentu yang berkesesuaian dengan nilai, dalam hal ini agama yang kita pegang gitu. Tentunya dalam hal ini kan agama Islam ya kita membela kebenaran yang sudah diajarkan oleh syariat agama ini. Dan itu karena yang mengajarkan kebenaran, keadilan itu adalah Sang Pencipta, maka harganya mutlak. Kalau yang mengajarkan kebenaran, keadilan itu adalah manusia, kan nilainya relatif. Menurut si ini benar, menurut si sana belum benar, kan gitu. Menurut keluarga ini benar, menurut keluarga atau masyarakat ini belum tentu benar, kan seperti itu. Tapi kalau ini yang pengajarannya adalah Allah Sang Pencipta, tentu nilainya mutlak ya, dan berlaku universal. Sealam semesta ini akan setuju. Mereka tidak akan setuju karena ada modus biasanya. Ya modus untuk kepentingannya sendiri. Karena nilai dari Sang Pencipta itu kan mesti untuk kepentingan kebaikan manusia seluruh alam. Sih. Begitu. Iya, jadi itu pahlawan gitu ya. Pahlawan yang bisa dikatakan dia adil, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Betul, dia akan mengorbankan dirinya. Ya, hartanya, nyawanya, keluarganya, siapapun itu akan dikorbankan
demi itu nilai-nilai kebenaran keadilan yang memang sudah digariskan oleh Sang Pencipta. Dan Masya itu Allah. value-nya tinggi dan akan dikenang enggak sepanjang hayatnya pahlawan tersebut, tapi sepanjang masa. Iya, iya. Seperti kita lihat lah perjuangan Nabi Muhammad SAW sampai udah berapa abad sampai sekarang masih kita kenang, luar biasa. Dalam 100 tokoh paling berpengaruh nomor 1 kan seperti itu. Ya, dan para sejarah mau nggak mau mengakuin, mau setuju nggak setuju ngakuin gitu loh. Lepas dari pro kontra kan mesti ada yang pengen buruk-burukin dan seperti biasa kan. Itu kan hal lumrah, tapi kita lihat mesti jauh lebih unggul daripada pahlawan-pahlawan yang disebutkan demi setelahnya gitu. Karena kalau kita berbicara Nabi Muhammad itu memang udah manusia yang paling sempurna ya. Iya, mau setuju nggak setuju ya, mau satu iman atau enggak. Nah, itu kalau kita benar-benar mau jujur ya luar biasa. Dan kita juga melihat di lingkungan sekitar kita pun sebenarnya juga banyak pahlawan, cuman ya itu tadi, jangan pernah berpegang pada sosok ya, tapi berpeganglah pada kebenaran keadilan yang hak gitu. Iya Jadi sih. mau berganti sosok, mau berganti pemimpin, mau berganti siapapun ya sistem itu, karena yang dibelani itu adalah yang dasar, yang akhirnya mesti dia arahnya tuh lempeng walaupun banyak onak duri di jalannya itu. Iya. Termasuk orang-orang juga yang di sekitar kita yang tadi sudah disebutkan Dokter Alia juga kan, banyak yang menjadi pahlawan gitu ya di sekitar kita. Termasuk yang tadi disebutkan oleh Ustadz Suharyo, pahlawan di rumah kita itu adalah orang tua. Nah, berarti kan mereka itu memang sangat berjasa. Orang yang sangat berjasa juga itu bisa disebut pahlawan gitu ya. Dalam lingkup kecil ya, pahlawan kita di rumah adalah orang tua kita. Iya. Orang tua yang membiayai seperti itu. Iya, jadi di lingkup sekitar kita intinya orang yang peduli ya terhadap kebaikan kita ya, tidak hanya sekarang, di masa yang akan datang mungkin ke kita tegas kayak kejam gitu ya, kayak galak gitu sekarang. Tapi mungkin beliau-beliau ini berpikir untuk masa depan kita. Jadi orang yang peduli dengan kita dan mau berbagi ya, intinya untuk kebajikan, itu termasuk kategori pahlawan. Orang-orang yang nggak pernah kenal lelah bekerja di keadaan-keadaan yang sulit ya, di masa krisis, di masa perang dan sebagainya, itu juga termasuk pahlawan. Orang-orang yang berusaha mendidik, mengajar tanpa pernah kenal lelah, yang mau ngasih pengajaran secara online, offline dan sebagainya. Nah, itu juga pahlawan. Termasuk kamu ya, kita semua. Kita pahlawan yang mau menerima pengajaran yang baik, mau berprasangka baik ya, kemudian berkontribusi sebisa yang kita buat untuk kemaslahatan umat ini, untuk kebaikan bersama, termasuk pahlawan. Masya Gitu. Allah, lengkap ya, udah dijelasin sama Dokter Alia ya. Sudah selesai nih. Soalnya itu memang udah lengkap banget ya Ustadz ya. Jadi orang-orang udah disebutin nih, orang yang bukan cuma sekedar profesi aja, tapi orang yang memiliki kepribadian yang baik gitu, saling peduli, itu juga disebutnya pahlawan gitu. Iya. Tapi kan kadang juga pahlawan ada sisi penilaian negatifnya Ya, gitu, pasti ya Bu Dokter ya. Betul. Nah itu untuk julid nggak julid, kita mau mengerjakan apapun atau tidak mengerjakan apapun tetap dijulitin toh. Iya sih. Jadi mending mengerjakan suatu hal yang baik, walaupun julid ya ada dijulitinnya, tapi kan ada nilai baiknya. Daripada kita nggak ngapa-ngapain tetap julitin, kita nggak ada nilai baiknya kan. Iya sih benar. Nah kalau tadi katanya Ustadz Suharyo, guru termasuk pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Kira-kira masih berlaku nggak untuk zaman now? Ya berlaku karena nggak mendapat SK, nggak ada tandanya itu. Iya. Tapi orang semua mengakui bahwa guru itu memang segala-galanya ya. Kita ini kan merasa dulu sebelum kenal dunia pendidikan kan nggak tahu apa-apa, baca nggak bisa, ngitung juga, apalagi pengetahuan yang lebih luas, lebih mendalam itu dituntun oleh guru. Sehingga kalau kita kemudian sekarang merasa menjadi orang yang punya arti itu
secara tidak langsung hati kita mengakui ini jasa guru gitu. Nah, jadi sampai kapanpun ya, kalau katanya Bu Dokter sepanjang hayat sampai sepanjang masa gitu ya, itu diakui bahwa guru adalah pahlawan ilmu, pahlawan kebaikan, pahlawan yang membangun keberanian, pahlawan yang mengajari keadilan dan seterusnya. Semua yang diberikan oleh guru itu tanpa hitung-hitungan. Kadang-kadang anaknya sendiri agak sedikit terlupakan ya, mementingkan anak orang lain. Sama-sama kalau dalam acara-acara ketemu dengan guru, saya sering bertanya, kalau putra bapak ibu pagi ini itu sakit, itu apakah mengutamakan anak sendiri atau mengutamakan anak orang lain di sekolah? Nah, ya sebagian masih ada mengatakan ya mengutamakan di sekolah. Jawaban ibu itu terlalu egois gitu. Ya egois, mengutamakan dinasnya. Wong anak sendiri itu loh amanah dari Allah yang harus diselamatkan, harus dirawat. Ya bagi-bagilah. Jadi anak sendiri dulu dirawat, setelah selesai walaupun tidak hanya beberapa jam, yang penting anak sudah ditangani, baru ke anak didik. Jangan semuanya ke anak didik, tapi perhatian dari para guru itu, perhatian besarnya tertuju kepada tugasnya, seolah-olah anaknya sendiri akan dikalahkan. Itu bentuk pengorbanan dari guru. Maka orang mengatakan guru itu adalah segala-galanya dalam hidup ini. Dan di zaman Nabi itu dulu kalau ada orang walaupun non muslim ya, tapi bisa ngajar kepada orang-orang Islam yang soal baca tulis, itu oleh Nabi langsung dibebaskan, walaupun dia seorang budak ya, budak non muslim bisa ngajar, langsung dibebaskan menjadi merdeka. Itu artinya penghargaan Nabi kepada guru itu luar biasa seperti itu, apalagi sekarang. Jadi menurut saya masih berlaku sebutan guru tanpa tanda jasa. Ya, pahlawan tanpa tanda jasa itu. Masih berlaku ya, karena memang jadi guru juga ya bisa dikatakan susah gampang, apalagi ketika dihadapkan ya itu tadi salah satunya, ketika anak sakit, yang mau dikorbanin yang mana, kayak gitu ya, mau nggak sekolah ini tapi udah tanggung jawab dinas gitu kan, kalau mau ngituin anak juga nanti gimana gitu, emang agak bingung. Kan Ustadz Suharyo juga pernah jadi guru ya, pernah mengajar. Iya pernah. Nah itu gimana Ustadz rasanya mengajar di zaman itu? Ya saya agak sedikit membedakan antara mengajar dengan mendidik. Kalau mengajar itu ya bidang studi ya. Oh iya. Ya kalau mendidik itu ada aspek nilai yang harus dibawa ke dalam kelas itu. Sehingga ada guru yang sangat hati-hati ketika itu. Kalau dia emosi gitu, tidak menggunakan kata-kata apalagi tangan, dia hanya ngambil spidol, di whiteboard ditulis maaf Bu Guru marah. Gitu. Muridnya sudah memposisikan diri sebagai orang yang harus menghargai, karena kebiasaan yang ditanamkan itu bukan sekedar matematika, bukan sekedar mengajar, tapi mendidik. Anaknya, waduh, guru sedang marah sekarang. Mereka sudah menghargai lah perasaan bu gurunya itu. Begitulah sebenarnya. Kan ada guru yang kalau ngajar tuh kalau nggak pukul-pukul meja itu nggak puas gitu ya. Jangan rame, malah justru nambah keramaian. tok gitu. Saya jadi inget juga loh sama ciri dari salah satu guru saya SMP. Jadi kalau misalkan anak-anak rame itu jadi kayak dia tuh ngambilin suaranya anak-anak. Ayo dimasukin ke kantongnya. Ya memang ada caranya masing-masing gitu ya.